Sebagian besar orang pernah mengalami ini, termasuk juga kamu. Ini menarik, seru banget. Kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pernah nggak diri kamu ngerasa sudah berusaha menjadi kamu, sudah berusaha menjadi diri kita, tapi entah kenapa ada aja perasaan-perasaan pengen berhenti. Bener, saya nggak salah ngomong. Perasaan pengen berhenti itu bukan berhenti kerja loh ya, tapi maaf banget nih, berhenti untuk melanjutkan hidup alias saking putus asanya, kamu ngerasa apakah saya berhenti aja ya untuk hidup sampai saat ini. Nah, kali ini saya ingin membagikan sebuah cerita yang singkat, padat, dan jelas dari Quora seperti biasa. Coba kamu renungkan sambil kamu pikirkan dalam-dalam deh. Secara jujur apa adanya, pernah nggak sih kamu berada di posisi orang yang saya ceritakan ini? Kalau memang pernah, berarti ini hari keberuntungan kamu. Karena nggak banyak loh yang tahu bagaimana solusi emasnya seandainya kamu ada di posisi dia. Kita langsung bacakan ya. Jadi kisahnya ini cukup panjang teman-teman, tapi tenang aja, saya nggak bacakan semuanya. Saya akan langsung aja mengambil intisari dari kisah yang dia tanyakan atau ceritakan di Quora. Begini, dia adalah seorang laki-laki teman-teman. Lebih tepatnya katanya sih usianya 29 menjelang 30 ya, sudah usia yang cukup dewasa. Dia berkembang sama seperti kita, menjalani hidup mulai dari kuliah, bekerja, sampai akhirnya sekarang di usia yang cukup matang, bisa dibilang dia cukup menjadi orang yang beruntung. Tapi anehnya, nah ini seru nih. Di tengah-tengah kebahagiaan yang harusnya dia dapatkan, dia merasa hidupnya jadi hampa, teman-teman. Kehampaan yang dia alami ini gak jelas kenapa. Bukan karena dia gak punya uang, bukan karena dia gak punya pasangan, dia merasa temennya itu banyak, pasangan juga ada, uang juga ada gitu ya. Bahkan secara material, kalau mau apa dia tinggal dapet lah karena duitnya banyak. Tapi entah kenapa diri dia tuh kayak ngerasa hidupnya hampa aja. Sampai dia sudah konsultasi ke psikolog, ke psikiater, bahkan ngobrol sama pemuka agamanya gitu ya. Tapi dia nggak ngerti ada apa dengan diri dia dan harus melakukan apa. Sampai akhirnya dia sampai dalam sebuah titik di mana hidupnya saking hampanya, dia mulai menyakiti diri sendiri teman-teman. Mulai dari nyiletin tangannya, mulai dari mabok-mabokan, sampai akhirnya ya dia curhat di Quora ini minta petunjuk. Kira-kira bagaimana sih langkah yang harus dilakukan, karena dia tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana. Nah, sekarang gini teman-teman. Saya ingin kamu jujur kepada saya. Boleh cerita di komentar, boleh juga kamu ingat-ingat aja dalam hati. Pernah nggak kamu di posisi orang yang saya kisahkan ini? Pernah atau tidak diri kamu mengalami sebuah hal yang sama gitu loh. Udah mendapatkan sesuatu yang kamu cari, tapi kok kayaknya rasanya hambar. Sampai saking hambarnya diri kamu tuh nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba kamu merasa depresi, kesepian walaupun punya temen, kesepian walaupun punya pasangan, sampai saking kesepiannya, maaf ya, diri kamu seringkali kalau jujur, pernah gitu berpikir untuk nyakitin diri sendiri terus. Dengan cara apapun. Mungkin kamu mukul-mukul kepala sendiri, ada loh seperti itu. Mukul-mukul badan sendiri, sampai seperti dia nih, maaf banget, menyakiti dirinya sendiri dengan menggunakan silet. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung memberitahu kenapa orang ini bisa seperti ini dan bagaimana solusinya seandainya dia ingin pulih dari keadaan yang sedang dia alami. Gini teman-teman, saya kasih tahu dulu kenapanya ya. Kenapa dia bisa begini, atau kalau kamu masalahnya sama, kenapa kamu sebagai sahabat saya bisa ada di titik ini. Penyebabnya tahu nggak apa? Penyebabnya karena diri kamu menjadi lingkaran. Saya ulangi, diri kamu nih selama ini sebagai sahabat saya yang luar biasa, secara tidak sadar selalu menjadi lingkaran. Mas, waduh ini apa nih maksudnya? Kok saya dituduh menjadi lingkaran tuh maksudnya apa? Apakah saya bulat mas? Kok saya tersinggung nih? Ini body shaming nih, saya dibilang bulat. Bukan. Saya nggak bilang kamu bulat ya, bukan. Saya mengatakan kamu ini seperti lingkaran.
Tahu kan lingkaran? Lingkaran itu apa bentuknya? Bulat. Nah, sadar nggak? Diri kita tuh hidup seperti lingkaran. Kita mengikuti arus karena kita takut kalau nggak ngikutin arus, hidup kita bakal banyak penolakan. Bener nggak? Kita ngikutin arus karena kita takut kalau nggak ngikutin arus, kita bakal jadi orang gagal. Kita ngikutin arus karena kita takut, teman-teman, kalau diri kita tidak mengikuti arus yang ada di sekitar kita, diri kita bakal dianggap sebagai orang yang gila, aneh, bahkan bisa nggak dapet jodoh jadi perawan atau perjaka tua. Betul nggak? Coba jujur. Jujur kepada saya dengan kejujuran yang paling jujur. Apakah kamu selama ini menjadi orang yang memiliki pola pikir lingkaran seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau iya, katakan di komentar, iya mas, ini saya banget. Nah sekarang coba kita pikir pakai logika, teman-teman. Kita pikir pakai logika sederhana ya, nggak usah ribet. Bagaimana mungkin kita bisa jadi bahagia kalau kita hanya hidup menjadi milik orang lain? Loh iya toh, dengan kita menjadi lingkaran seperti yang saya katakan tadi di depan, kita itu kan mengikuti arus, betul nggak? Kita takut melakukan sesuatu yang seperti kita mau, akhirnya kita ngikutin arus dong. Nah sadar nggak, ngikutin arus itu berarti kita memberikan diri kita kepada orang lain kan? Sadar nggak? Coba kita pikir dulu, kita renungkan. Ayo kamu renungkan bersama dengan saya, resapi. Betul kan ketika kamu mengikuti arus, berarti diri kamu nih, diri kita semua, memberikan hidup kita pada mereka. Karena kita takut kalau kita nggak mengikuti mereka, wah saya bisa dianggap gila, saya bisa dianggap gagal, bahkan saya bisa gagal beneran mas. Nah sekarang bagaimana mungkin kita bisa bahagia teman-teman kalau diri kita menjadi milik orang lain terus? Kapan kita menjadi kita? Halo, saya tanya sama kamu. Iya, diri kamu nih sebagai sahabat saya yang menonton video ini atau mendengarkan suara saya. Coba deh renungkan sejenak. Kapan diri kamu bisa menjadi kamu? Kapan? Kalau kita mau bahagia, bukan dengan cara banyakin duit, bukan dengan jabatan setinggi-tingginya, bukan dengan punya pacar cantik atau cowok mapan, bukan. Bahkan maaf nih, kalau kita mau bahagia bukan punya banyak teman atau punya banyak anak, no. Yang bikin kita bahagia adalah kita tidak menjadi lingkaran. Kita menjadi kita sepenuhnya, bodoh amat mau orang terima atau tidak. Nah itu tuh, itu sumber kebahagiaan yang bakal memulihkan kamu. Iya nggak? Coba pikir, kita pakai logika sederhana ya. Nggak usah ribet, pagar kehidupan itu harus sederhana, pakai logika. Pikirin pakai logika kita yang sederhana. Kalau ingin bahagia, lepas dari hal-hal yang bikin kita depresi, betul nggak kita harus jadi diri kita dengan mengatakan, bodoh amat orang mau terima saya atau enggak, ini saya. Kamu cuma ngebayangin aja sambil mendengarkan suara saya kali ini. Udah ngangguk-nganggukin kepala tuh. Udah ngerasa bahwa ucapan saya ini masuk akal. Betul mas, bener juga ya. Saya baru ngebayangin aja bahwa saya itu jadi saya sepenuhnya. Saya udah happy loh. Baru ngebayangin doang mas. Belum mempraktekkan. Gimana kalau mempraktekkan ya? Lah itu kamu tahu. Bener. Baru dibayangin aja udah setuju, udah enak. Gimana kalau dipraktekin coba? Powernya tuh lebih powerful rasanya. Jelas ya? Nah sebentar, saya tahu pertanyaan kamu berikutnya gini. Mas, tapi kan gini mas. Apa? Kalau saya menjadi saya, emang sih bikin saya itu bahagia. Betul, saya setuju mas. Tapi kan masalahnya ada. Apa? Gimana kalau saya menjadi saya? Banyak orang yang tidak suka sama saya. Gimana kalau saya menjadi diri saya sepenuhnya mas? Saya malah jadi pengangguran. Gimana kalau saya menjadi diri saya sepenuhnya? Betul-betul tidak mengikuti lingkaran, mas, tidak mengikuti arus. Saya dirasa sebagai orang gila oleh orang-orang di sekitar saya. Itu gimana mas? Saya kan gak mau dong mengalami itu semua. Oke, saya tanya balik sama kamu. Ada gak buktinya bahwa kalau kamu jadi diri kamu sepenuhnya, kamu dianggap gila, dijauhi orang, pengangguran, jadi perjaka atau perawan tua? Mana buktinya? Kasih ke saya. Ada buktinya gak? Oh ada mas, buktinya tuh teman saya. Enggak, saya gak nanya buktinya teman kamu. Saya tanya kamu. Iya, diri kamu sebagai sahabat saya. Diri kamu nih, bukan orang lain ya. Kamu sebagai sahabat saya. Mana buktinya bahwa apa yang kamu takutkan itu benar? Mana buktinya? Ada nggak? Coba. Kalaupun ada, berapa kali sih itu benar?
Berapa banyak dari tuduhan-tuduhan kamu yang menakutkan tadi kepada hidupmu sendiri? Berapa persen yang benar, berapa persen yang salah? Kalau kamu jujur, banyakkan salahnya mas daripada benernya. Betul. Itu yang paling benar. Tuduhan kita yang jelek-jelek sama hidup kita sendiri itu, sadar gak sih, banyakkan salahnya daripada benernya. Percaya deh. Sekali lagi ya, pagar kehidupan itu harus disinkronkan dengan pengalaman kamu. Bukan diteorikan dengan angan-angan. Lihat pengalaman kamu, lihat pengalaman kita. Ayo, halo, lihat pengalaman kita. Benar gak perkataan saya bahwa dalam hidup kita, hal yang kita takutin itu lebih banyak salahnya daripada terjadinya benernya. Nah kalau gitu, ngapain kamu jadi lingkaran terus? Mau sampai kapan kamu jadi lingkaran ngikutin orang mulu? Mau sampai kapan? Hati-hati loh. Depresi kamu tuh obatnya bukan minum obat. Depresi kamu tuh obatnya bukan ngobrol sama orang sebanyak-banyak curhat. Bukan. Depresi kamu, stres kamu, itu obatnya cuma satu. Apa mas? Action. Aksi. Actionnya gimana? Stop jadi lingkaran. Stop jadi lingkaran. Jadilah kamu. Tapi mas, stop deh. Percaya sama saya juga pernah di posisi kamu. Saya takut ketika saya menjadi diri saya, orang banyak yang gak suka. Contoh pagar kehidupan. Kamu sadar gak pagar kehidupan itu beda? Saya tanya, kamu sadar gak pagar kehidupan itu beda kan? Motivasinya tuh lain daripada motivasi channel lain. Itu yang mungkin membuat kamu jadi subscribe saya dan nonton saya terus, betul? Nah kenapa sih bisa beda? Karena saya tidak mau jadi lingkaran, saya tidak mengikuti arus. Walaupun di kiri kanan saya lagi ngomongin percintaan mulu, tapi saya nggak ngomong percintaan. Kenapa? Karena hati saya tidak mau berbicara percintaan. Jadi yang saya kejar itu bukan jumlah penonton yang banyak, bukan. Yang saya kejar adalah apakah saya bisa di pagar kehidupan menjadi Aryan Surya yang murni. Itu dia. Nah sekarang kamu contoh dong saya. Contoh saya sebagai sahabat kamu. Jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jangan takut dengan jodoh. Jodoh itu pun ada yang ngatur. Jangan takut dengan teman. Kehilangan teman. Kesepian itu biasa. Lebih bagus kamu gak punya teman, tapi di saat itu kamu jadi kamu. Lebih bagus kamu gak punya jodoh dulu untuk sementara, tapi sekalinya dapat jodoh, jodoh itu bisa nerima kamu 100%. Benar-benar kamu yang diri kamu murni, bukan kamu yang pakai topeng. Benar, dengan diri kamu menjadi kamu, mungkin pekerjaan kamu awalnya agak seret. Bisa jadi, walaupun belum tentu. Tapi ketika kamu jadi diri kamu, dan ketemu pekerjaan yang cocok, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang murni, membuat kamu menjadi dirimu yang murni, bukan jadi orang lain. Enak banget. Masuk akal gak nih? Masuk akal? Jelas ya? Kamu sudah semakin mengangguk-anggukkan kepala sambil senyum dikit mungkin. Sekarang tugas kamu sebagai sahabat saya, tonton video ini berulang kali. Resapi video ini dan sebarkan kepada teman-teman kamu, bagikan kepada mereka betapa emasnya isi materi video ini yang menginspirasi kamu. Bagikan kepada mereka dan klik jempol ke atasnya agar video ini bisa ditonton banyak orang. Silahkan. Terima kasih. Kamu luar biasa ya. Hebat. Kamu mau praktek demi hidup kamu sendiri. Luar biasa. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.